Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan 2 dalam pembelajaran PPKN, kita akan belajar mengenai bentuk negara, bentuk kenegaraan, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Di sini anak-anak sering terbalik. Kalau ada pertanyaan, apa bentuk negara Indonesia? Apa jawaban kalian? Nah, kadang-kadang anak-anak menjawab presidensil. Padahal presidensil itu sistem pemerintahan. Untuk lebih lanjut, kita akan bicara satu persatu. Untuk yang pertama adalah bentuk negara. Perlu diingat, ada 2 bentuk negara. Yang pertama adalah kesatuan. Yang kedua adalah federasi atau serikat. Di mana negara kesatuan itu adalah negara yang tersusun tunggal. Hanya ada satu negara. Sedangkan negara federasi adalah negara di mana dia ada negara bagian di dalam suatu negara. Yang kedua, di negara kesatuan itu hanya ada satu konstitusi. Sedangkan untuk negara federasi ada konstitusi negara pusat dan ada konstitusi negara bagian. Jadi sangat banyak konstitusinya. Untuk negara kesatuan dipimpin oleh satu pemimpin. Sedangkan negara federasi ada pemimpin negara pusat dan pemimpin negara bagian. Keuntungan untuk negara kesatuan yaitu pengambilan keputusan mudah karena hanya ada satu pemimpin, satu konstitusi. Sedangkan untuk negara bagian, pengambilan keputusan sangat sulit karena melibatkan banyak pemimpin, baik itu pemimpin pusat maupun pemimpin negara bagian. Contoh negara kesatuan ada Indonesia, NKRI. Untuk contoh negara federasi ada Amerika Serikat. Selain itu ada Australia. Jadi untuk bentuk negara, jawabannya kalau tidak negara kesatuan, negara federasi. Kata kuncinya kalau negara tersebut punya negara bagian, berarti dia federasi atau serikat. Kita lanjut berikutnya. Ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Yang pertama ada republik. Dan yang kedua ada monarki. Di mana kata kuncinya kalau republik itu dipimpin oleh presiden. Sedangkan kalau monarki dipimpin oleh raja, ratu, sultan, dan sebagainya. Untuk bentuk republik, kepala dipilih melalui pemilihan, ada pemilu. Sedangkan monarki, kepala negara dipilih berdasarkan keturunan atau turun-temurun. Contohnya adalah kerajaan. Masa jabatan pemimpin, kalau bentuknya republik, dia ditentukan oleh undang-undang. Kalau monarki, dia akan seumur hidup. Contoh negara republik, ada Indonesia, Amerika, itu republik karena dipimpin oleh presiden melalui pemilu. Sedangkan untuk monarki ada Inggris, ada Ratu Elizabeth. Sampai tua, sampai meninggal akan tetap jadi ratu. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Ada sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem presidensil itu kata kuncinya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi 2 gelar. Sedangkan untuk parlementer, kepala negaranya bisa raja atau ratu. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Untuk sistem presidensil, kepala pemerintah dipilih oleh rakyat. Sedangkan untuk sistem parlementer dipilih oleh parlemen. Jadi parlemen memiliki kekuatan yang sangat besar. Selanjutnya untuk presidensil, kekuasaan eksekutif itu kuat karena parlemen tidak boleh ikut campur. Sedangkan untuk parlementer, kekuasaan eksekutif itu lemah karena sewaktu-waktu parlemen bisa menurunkan kekuasaan eksekutif.
Keuntungannya, pengambilan keputusan untuk sistem presidensil itu sangat sulit karena harus ada tawar-menawar. Sedangkan di sini sangat mudah. Karena untuk eksekutif dan parlemen itu sudah memiliki kedekatan khusus, sedangkan dalam sistem presidensil tidak ada kedekatan khusus. Selanjutnya, bentuk pemerintahan klasik. Ada monarki. Monarki itu pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan umum. Nah, monarki ini akan menjadi negatif atau jelek jika dipegang satu orang tetapi untuk kepentingan pribadi. Jadi monarki itu positif, tirani itu negatif. Selanjutnya, ada aristokrasi. Aristokrasi itu pemerintahan yang dipegang beberapa orang, biasanya bangsawan atau aristokrat untuk kepentingan umum. Ini positif. Sedangkan nanti ada yang namanya oligarki. Pemerintahan yang dipegang oleh bangsawan tetapi untuk kepentingan sendiri. Negatifnya. Selanjutnya ada perkembangan sistem pemerintahannya demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini seperti kita sekarang. Nah, demokrasi nanti akan menjadi negatif jika sudah terbentuk anarki. Walaupun dipegang oleh rakyat, tetapi tidak bisa mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya ada bentuk kenegaraan. Jadi bentuk kenegaraan ya. Ada konfederasi, gabungan negara berdaulat atau merdeka karena tujuan tertentu. Contohnya Perserikatan Amerika Utara pada tahun 1776 sampai 1778. Koloni, suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Contohnya Indonesia pernah dijajah Belanda, Amerika pernah dijajah Inggris. Jadi mereka itu koloni. Ada trustee atau perwalian. Trustee adalah wilayah jajahan dari negara yang kalah Perang Dunia II dan diletakkan di bawah perlindungan Dewan Perwalian PBB. Contohnya Papua Nugini. Beda dengan mandat, hampir mirip tapi berbeda. Kalau trustee tadi kalah di Perang Dunia II, kalau mandat itu wilayah jajahan negara yang kalah Perang Dunia I, diletakkan di bawah Dewan Mandat LBB. LBB itu sebelum terbentuk PBB. LBB itu Liga Bangsa-Bangsa. Contohnya adalah Kamerun, bekas jajahannya Jerman, yang di bawah perlindungan Perancis. Selanjutnya bentuk negara protektorat dari kata proteksi. Jadi suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Contohnya Mesir pada masa protektorat Turki. Ada dominion, negara bekas jajahan dari negara Inggris tetapi masih mengakui Ratu Inggris sebagai ratunya. Contohnya dulu ada India, sekarang masih ada Australia. Selanjutnya ada uni, gabungan dua negara atau lebih dengan kepala negara yang sama. Contohnya Benelux, Belanda, Nederland, dan Luxembourg pada tahun 1839 sampai 1890. Oke. Berakhir sudah pertemuan kita. Silakan yang akan ditanyakan bisa melalui grup Teams. Terima kasih, selamat pagi.